Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para subscriber, saudara fadl yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga dengan nikmat tersebut kita tidak lupa dengan syukur itu adalah pemberian dari Allah Tuhan semesta alam. Dan salat dan salam semoga kita selalu sebagai umatnya kita ucapkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, terutama untuk baginda Nabi Muhammad sebagai manusia utusan Allah yang terakhir, mengandalkan yang rahmat lil alamin, membenarkan untuk umatnya, untuk keluarga para sahabatnya, kita selaku umatnya yang selalu melalui ustaz, guru, kiai, alim ulama dan wali-wali yang benar ada di Nusantara ini, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para subscriber suadi fadl yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memberikan pengertian tentang zaman kebangkitan Nusantara dalam perspektif Islam. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Nusantara, banyak orang yang mengaitkannya dengan kebangkitan budaya, ekonomi, kemandirian bangsa, hingga kejayaan peradaban yang pernah hadir di bumi Nusantara ini atau ibu pertiwi ini. Namun sebagai seorang muslim, kita melihat kebangkitan bukan hanya pada aspek duniawi, tetapi juga dari perspektif spiritual Islam. Para subscriber suadi fadl yang dirahmati Allah, kebangkitan dimulai dari kebangkitan iman. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda baginda Nabi, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Itu adalah hati. Para subscriber suadi fadl yang dirahmati Allah, kebangkitan sebuah bangsa selalu bermula dari kebangkitan iman dan kemuliaan akhlaknya. Maka subscriber suadi fadl, Nusantara pernah jaya justru karena Islam masuk membawa jaya kejujuran, keberanian, amanah dan keadilan. Para subscriber suadi fadl, yang berikutnya adalah nilai tauhid sebagai fondasi peradaban dunia. Bangsa yang menegakkan tauhid adalah bangsa yang tidak mudah tunduk pada hawa nafsu.
Contohnya bahasa suara fabel. Contohnya itu adalah korupsi atau penjajahan moral. Tauhid melahirkan manusia yang bebas, merdeka dan berprinsip. Dalam surat At-Talaq ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan untuknya jalan keluar. At-Talaq ayat kedua. Dalam konteks kebangkitan Nusantara, tauhid adalah fondasi agar kemajuan tidak hanya besar di luar, tapi juga bersih di dalam diri. Kebangkitan ilmu dan peradaban Islam datang ke Nusantara ini melalui para ulama dan saudagar yang membawa ilmu, akhlak dan peradaban, bukan pedang. Kebangkitan kita hal ini pun harus dibangun dengan hal yang sama seharusnya, melalui penguasaan ilmu atau kerja disiplin, kemampuan mengelola potensi bangsa. Baginda Nabi juga bersabda, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Ilmu adalah energi utama kebangkitan. Yang berikutnya adalah keadilan sosial sebagai kunci kekuatan bangsa. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 90. Bangsa yang adil adalah bangsa yang kuat. Kebangkitan Nusantara hanya akan terjadi bila masyarakat kecil dihargai, hak-hak rakyat dijaga, dan pemimpin berjalan dengan amanah. Yang kelima adalah kebangkitan Nusantara adalah kebangkitan jiwa bangsa sebagai suatu difabel. Dalam perspektif Islam, kemajuan sejati bukan hanya gedung tinggi, teknologi canggih, atau ekonomi yang kuat bangsa sebagai suatu difabel. Kebangkitan Nusantara adalah kebangkitan jiwa. Dalam perspektif Islam, kemajuan sejati bukan hanya gedung tinggi, teknologi canggih, atau ekonomi kuat. Kemajuan sejati adalah ketika hati-hati kembali kepada Allah, masjid kembali hidup, keluarga kembali sakinah, pemuda bangga pada akhlak dan ilmunya, pemimpin takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ketika spiritualitas itu tumbuh sebagai suatu hal, maka ekonomi, budaya, dan peradaban akan ikut bangkit. Untuk penutup, kita memohon berdoa agar Allah menjadikan zaman ini sebagai zaman awal kebangkitan Nusantara yang penuh cahaya, kebangkitan iman, kebangkitan ilmu, kebangkitan akhlak, dan kebangkitan peradaban yang diridhoinya. Kurang lebihnya maaf, wallahu a'lam bishawab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Wallahu a'lam bishawab. Tetap tolong sholat fabel, jangan salah.
like, comment, subscribe to Suara Difabel, dan nyalakan notifikasi langsung. Kurang lebihnya mohon maaf, alam bisa kesalahan jalan kepada saya, kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala, Tuhan penguasa alam, yang diturunkan untuk saya sebagai admin Suara Difabel dan para subscriber sebagai semua yang memiliki potensi untuk kebangkitan dunia, kebangkitan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.